Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Sekelompok remaja yang sudah lulus SMA ingin bertemu teman mereka yang telah kehilangan ayah tercintanya. Namun saat berkunjung, misteri masa SMA mulai terungkap satu persatu yang berhubungan dengan guru dan para remaja. Hal-hal mengerikan terjadi di sana, dan semuanya berhubungan dengan pelet dan santet. Apa yang terjadi sebenarnya? Yuk langsung kita bahas saja. Ini dia alur cerita Art of the Devil 2 2005 selengkapnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang pria bernama Olan yang sedang menangkap ikan lele di sungai. Setelah mendapatkannya, kail pancing itu terkena jari Olan. Beberapa saat kemudian, Olan terlihat terluka dan pingsan sambil digotong warga dan keluarganya ke rumah Nyonya Sule. Setelah masuk, Nyonya Sule melihat kondisi Olan yang segera melakukan ritual kepadanya. Nyonya Sule menempelkan sesuatu ke luka Olan dan melihat darah yang keluar. Menurutnya ini adalah kutukan dari Kamboja. Ia menggunakan jarinya untuk mengorek luka Olan dan mendapatkan kail pancing. Nyonya Sule pun membacakan mantra. Satu persatu kail pancing keluar dari tubuh Olan. Sekarang kita beralih ke sebuah kampus. Kita diperkenalkan seorang gadis bernama Kim. Setelah pulang kuliah, temannya Ta menelpon. Saat itu kita diperlihatkan banyak foto-foto Kim bersama teman-teman SMA-nya di dinding. Setelah selesai menelpon Ta, Kim ingin minum. Ternyata Po temannya mengerjainya yang sedang berulang tahun. Kim pun mengerjainya balik dan mereka kejar-kejaran. Hingga akhirnya Po ingin mencium Kim, namun Kim menolak. Po bilang dia sudah lama mencintai Kim, jadi ia ingin hubungan mereka lebih dari sekedar teman. Kim mencium pipinya dan bilang mereka memang lebih dari teman. Saat itu HP Kim berbunyi dan diangkat. Ternyata itu Ta yang ingin bicara dengan Po. Beberapa saat kemudian, Ko mendapat kabar dari Po kalau ayah Ta telah meninggal. Po lalu menelpon temannya Tae yang sedang karaokean dengan teman-teman wanitanya. Di dalam ada teman mereka juga, yaitu Nut. Ketika ke stasiun, Nut ditelepon seseorang. Nut memintanya tak perlu menelpon lagi. Setelah mematikan teleponnya, Tae datang untuk mengajaknya naik kereta. Setelah di kereta, mereka berkumpul dengan Ko, Kim, dan Po. Mereka berlima menuju ke rumah sahabat mereka, yaitu Ta. Ta sendiri adalah mantan pacar Kim dulunya. Sekarang kita mundur ke 2 tahun yang lalu. Saat itu Ta melirik Kim yang baru diantar ke sekolah. Walau berseberangan, mereka saling melirik. Ta memberikan surat kepada Kim, lalu ia segera naik angkot. Saat Kim berjalan dengan teman-temannya, mereka dijegat KOC nomor 1. Setelah jam pulang sekolah, mereka berenam berkumpul di rumah perawat ayah Ta. Mereka mengerjakan tugas di sana. Saat itu guru sekaligus ibu tiri Ta, yaitu Pano, datang membawa acar mangga. Mereka sangat bersemangat menerima makanan itu. Pano memuji bahasa Inggris Kim. Saat itu adik tiri Ta, yaitu Nong, datang meminta 1000 baht ke Pano. Pano pun pamit mengajak Nong ke dalam. Mereka memuji Pano yang sangat baik ke Nong. Saat akan pulang, Po cerita ibu Ta meninggal sejak ia kecil. Jadi ayah Ta menikah dengan Pano dan melahirkan Nong. Setelah bercerita, mereka pun pamit kepada Ta yang telah mengantar mereka melewati sungai. Kita kembali ke sekarang. Po membangunkan Kim karena mereka sudah sampai. Ta segera menyambut mereka yang turun dari kereta. Mereka pun turut berduka karena tak sempat datang pada saat ayah Ta meninggal. Ta melihat Po yang bergandengan dengan Kim. Selain itu, Ta juga melihat Tae yang bergandengan dengan Nut. Setelah ke tempat abu kremasi ayahnya, Ta cerita kalau sebenarnya ia baru keluar dari tahanan semenjak mereka tamat SMA. Adiknya Nong ditenggelamkan dengan sengaja dan dirinya dijadikan kambing hitam. Ayah Ta bunuh diri saat itu. Itulah sebab Ta baru mengabari mereka semua tentang ayahnya yang meninggal. Seorang pembersih makam melihat mereka dengan heran. Saat dalam perjalanan, mereka melihat seseorang yang ditangkap polisi. Mereka turun dan melihatnya. Ta yang melihat tato pria itu teringat dengan tato Nong adiknya saat perkelahian dulu. Ta menolong Nong yang dipukuli karena mencuri. Ta diamankan polisi dan dibawa pulang oleh Pano. Kim jadi hilang perasaan dengan Ta semenjak itu. Setelah sampai di rumah, Pano memukul Ta karena melibatkan Nong dalam perkelahian itu. Pano menghina Ta sekaligus ayahnya.
Ta marah karena Pano menarik-narik ayahnya yang tidak bersalah. Pano mengatai Ta sebagai pencuri. Di luar, perawat mengobati luka anaknya itu. Ia juga menasihati Ta agar tidak terus-menerus membenci ibu tirinya. Terlihat perawat sangat sayang dengan anak tertuanya itu. Besoknya 5 sahabat tanpa Kim mendatangi rumah dukun. Di sana terlihat para preman bertato sedang menongkrong dan seperti ada yang kerasukan. Dukun di sana bernama Paon sedang membuat tato dari ritual Kamboja. Kau bilang Nong membuat tato di sini. Tato itu membuat mereka kebal dari pisau seperti Nong. Setelah dari sana, mereka pun nongkrong untuk minum. Guru pelatih mereka Olan datang dan marah kepada mereka yang minum-minum. Saat Nut menjawab, Olan marah kepadanya dan ingin menyentuhnya. Kau marah kepadanya, namun Olan malah menampar mereka dan meminta agar besok orang tua mereka ke sekolah. Besoknya di sekolah, Olan melirik Pano yang berjalan. Ta pun mengintip mereka yang di kelas. Ia sangat kaget melihat ibu tirinya itu berselingkuh dengan pelatihnya. Ta pun melapor ke ayahnya dan perawat pun bertanya kebenarannya ke Pano. Pano memarahi perawat yang mendengar kata-kata Ta karena menurutnya Ta memang membencinya, padahal Ta yang sering membuat masalah. Perawat pun menjumpai Ta dan memintanya tak menjelek-jelekan Pano lagi. Besok paginya, 5 sahabat tanpa Kim membahas masalah perselingkuhan Pano dengan Olan. Po menyarankan mereka merencanakan sesuatu. Singkat cerita, mereka pun diam-diam merekam perselingkuhan Olan dan Pano. Namun mereka ketahuan dan saat berlari Nut jatuh. Po segera membuang kaset rekaman itu. Mereka berlima pun diamankan Olan karena mencuri kamera sekolah. Olan ingin melapor mereka ke polisi. Nut memohon dengan menangis agar mereka tak dilaporkan. Olan menghapus air matanya dan bilang ia meminta sesuatu untuk tak melapor. Ia pun membuka kancing baju Nut dan terlihat teman-temannya sangat marah. Setelah mengikat mereka, Olan memukul kepalanya sendiri sampai berdarah dan akan menuduh mereka menyerangnya. Jadi selain mencuri kamera, tuduhan mereka akan semakin berat dengan memukulnya. Ia pun segera mendekati Nut, lalu membuka celananya sendiri dan memaksa gadis itu melakukan seks oral kepadanya. Semua teman-temannya marah, namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Malamnya, mereka berlima mendatangi dukun Paon. Paon memperingatkan mereka sebelum mengambil keputusan. Ilmu hitam yang akan mereka gunakan suatu saat bisa saja menyerang balik ke mereka sendiri. Mereka pun siap menanggung itu. Paon pun menyuruh mereka memfoto Olan, mengambil barang pribadinya dan tanah bekas ia berpijak. Setelah mendapatkan itu semua, mereka memberikan ke Paon. Paon pun mulai menyantet Olan. Siangnya saat Pano makan bersama para guru di kantin, video mesumnya dengan Olan diputar di sana. Hal itu pun sampai ke telinga perawat. Pano menangis karena tak bisa beralasan lagi. Besoknya di sekolah, 4 sahabat tidak mau membahas Olan yang telah disantet. Saat itu para murid heboh masuk ke dalam kelas. Ternyata Pano sedang melukai dirinya sendiri. Ta yang mengingat masa lalu itu pun disadarkan Po. Po tanya kenapa ibu tiri Ta nggak pernah datang ke tempat abu kremasi ayah Ta. Ta bilang ia nggak tahu karena mereka nggak pernah bicara semenjak masa lalu itu. Mereka pun lanjut melewati sungai menuju rumah Ta. Di pinggiran terdapat banyak barang-barang ritual. Mereka memberi salam di sana. Tak berapa lama mereka pun sampai di rumah Ta. Kim membayar ongkosnya. Si pengantar melirik mereka. Setelah naik ke atas, mereka juga memberi salam ke Sule nenek Ta yang memandang aneh. Ta meminta mereka tak mengganggu neneknya. Mereka pun masuk ke dalam. Ta meminta mereka menyapa ibunya di rumah utama selagi ia membereskan kamar. Mereka berlima pun pergi dari sana. Di perjalanan, mereka membahas ibu tiri Ta. Mereka takut ibu Pano masih dendam kepada mereka. Tak berapa lama, mereka pun sampai di rumah utama Ta. Pano pun menghidangkan minuman untuk mereka dan dia menyambut mereka dengan baik. Saat itu om kesayangan Nut menelpon, jadi ia permisi keluar. Kim memberitahu kalau Po sekarang menjadi mahasiswa hukum. Ko mahasiswa teknik, Nut dan T akan ke Australia, sedangkan dirinya akan mencapai cita-citanya menjadi dokter. Dari dalam, Pano terus memperhatikan Nut yang kesulitan mendapat sinyal. Nut masuk dan bertanya sinyal HP teman-temannya. Pano bilang tidak ada sinyal di sini, kecuali di dekat kuil tua. Nut bilang ayahnya sedang berada di rumah sakit, dan pamannya sedang menunggu dirinya dekat stasiun kereta.
Tae pun dengan terpaksa mengantar teman dekatnya itu. Melihat Tae cemberut, Nut menciumnya. Teman-teman mereka melihat dan mengejek. Singkat cerita, Nut pun sudah pulang dan yang lain berkumpul di rumah Ta. Namun Po tak melihat Ta di rumah. Tae bilang tadi ia melihatnya dekat ladang. Tae juga bilang sepertinya Ta kurang nyaman melihat kedekatan Po dengan Kim. Di ladang, Ta mengingat masa lalunya. Saat itu Kim tanya tentang masa depan Ta. Kim sendiri akan melanjutkan pendidikan kedokterannya. Melihat Ta yang tak punya niat dan cita-cita, Kim pun mengajaknya putus. Ta sangat hancur mendengarnya dan bertanya alasan sebenarnya Kim memutuskannya. Ta memaksa sampai Kim kesakitan. Kim bilang dia hanya ingin yang terbaik buat hidupnya. Di rumah saat Kim mengganti baju, ada yang menggedor pintu. Kim berpikir itu Po yang mengerjainya. Namun saat membuka pintu, tak ada siapapun di sana. Kim melirik jendela nenek Ta. Ia pun menuju ke rumah Nek Sule dan mengintip dari luar pintu. Po bilang itu mungkin hanya suara angin. Ia pun ingin mengatakan sesuatu kepada Kim. Setelah dijelaskan Po, Kim pun menjumpai Ta. Ia bilang dia merasa bersalah atas masa lalu mereka. Namun sekarang ia adalah pasangan Po dan itu adalah keputusan Kim sendiri. Jadi ia meminta agar Ta tidak merusak pertemanan dengan Po. Ta bilang selama 2 tahun ini ia selalu berusaha menghubungi Kim. Namun ia tak pernah mendapat balasan apapun. Kim meminta Ta melupakan masa lalu mereka. Ia pun mengajak Ta berkumpul dengan yang lain. Saat mereka menuju ke rumah, teman-teman mereka tidak ada. Saat mereka bersenang-senang, Kim melihat gelembung udara keluar ke permukaan. Kim bilang ada orang di bawah sana. Semua teman-temannya melihat, namun tak ada siapapun di sana. Setelah selesai mandi, Bu Pano memasak kaldu ayam pedas untuk mereka. Saat yang lain ke depan, Po mengajak Pano untuk makan bersama mereka. Namun Pano bilang ia mau meditasi dan berdoa sebentar. Setelah selesai makan malam, Kim mencari kucing di sana untuk memberi makan. Dia melihat kucing itu dan mengikutinya ke arah rumah Nek Sule. Karena takut, Kim pun meletakkan makanan itu tak sampai pintu. Ta melarang neneknya itu untuk makan kucing tersebut. Ta meminta bantuan teman-temannya dan bilang kalau neneknya sudah pikun. Sule bilang dia kelaparan. Setelah itu mereka berkumpul di luar rumah Ta. Ta meminta mereka tenang karena neneknya itu pikun dan tak tahu apa yang dimakannya. Kim bilang ia merasa ada sesuatu yang aneh di tempat ini. Di kamarnya, Pano sedang memakai lipstik. Dia berbicara menyebut anaknya dan bilang mereka kedatangan banyak tamu hari ini. Jadi ia harus rapi dan cantik. Ia juga menyuruh anaknya Nong untuk bersih-bersih juga. Pano pun membuka bajunya. Terlihat tubuhnya banyak tanda tato. Ia lalu mengganti pakaiannya dan menarik sebuah tempat tidur. Ia bilang mungkin Nong sedang bersama Dewa Mata Tiga. Namun ia masih khawatir. Ia melakukan semua ini untuk kebaikan Nong. Ia pun menyuruh anaknya itu tinggal bersama Dewa Mata Tiga. Pano menyalakan obor las dan ingin membersihkan anaknya tersebut. Di luar Ta mengajak teman-temannya berdoa ke Dewa Tanah karena Kim yang perasaannya tidak enak dengan daerah ini. Po pun meminta Kim tenang setelah ini dan mereka diajak masuk untuk makan. Di sebuah gubuk, Pano melakukan ritual dengan kepala dukun Paun. Ia meletakkan foto Po di kening seseorang, lalu foto Ko di kening yang lain, begitu juga dengan foto T. Di rumah Ta, para sahabat sedang makan malam. Ta bilang itu suara lantai kayu di rumah sebelah. Saat itu Ko sedang bercanda dengan sendawa. Tiba-tiba T memarahinya dengan kasar. Kim menegurnya, namun T tak sadar mengatakannya. Mereka pun lanjut makan. Mereka kaget karena semua bagian tubuh Nut ada di sup itu. Mereka segera mencari Pano yang membuat sup itu. Karena tak ada di kamar, Ta mencarinya di bawah. Saat itu Kim terkena hembusan angin. Kim berjalan dan mengambil handycam di lemari. Ia lalu pingsan di sana. Saat Kim sadar, Ko sedang melihat rekaman Pano yang sedang memakan dukun Paun. Ia pun menunjukkan teman-temannya.
Setelah itu Pano memukul orang yang merekamnya. Tae mengingatkan teman-temannya di mana dulu Tuan Pon bilang kamu harus memakan daging orang yang menyantet untuk mendapatkan kekuatan dari mereka. Jadi Pano memakan daging dukun itu untuk mendapatkan kekuatannya. Pano sendiri mendengar perbincangan mereka dari orang-orang yang digunakan sebagai pengganti para remaja. Pano pun melukai telapak tangannya dan menumpahkan darahnya di foto Tae. Tiba-tiba hembusan angin mengenai Tae. Ia pun mengusap matanya dan tiba-tiba dapat melihat para korban Pano di langit-langit rumah. Dia ketakutan, tapi teman-temannya tak bisa melihat apapun. Kim mengajak semuanya keluar dari rumah tersebut. Setelah keluar, mereka melihat ada perahu di dekat sungai. Mereka memanggil pendayung segera datang untuk menolong mereka. Yes, sir. Melihat Kim jatuh, Ta segera masuk ke sungai. Kim yang tenggelam memasuki masa lalu Pano. Saat itu Pano mendatangi Nek Sule dan juga suaminya Prawet yang diikat. Pano menyiksanya dan menarik kuku jari kakinya agar tak bisa meninggalkan Pano. Kim melihat perbuatan Pano. Prawet yang tak bisa jalan lagi akhirnya bunuh diri. Kim pun ditemukan Ta. Untungnya dia masih selamat. Kim segera bilang ke Ta tentang apa yang dia lihat. Mereka segera ke rumah orang tua Ta dan Kim melihat di bawah kolong. Ia menemukan pistol Prawet untuk bunuh diri saat itu. Saat itu juga mereka mendengar suara penutup guci yang membanting dengan sendirinya. Mereka yang penasaran pun mendekati guci itu. Kim bilang dia melihat orang di dalam air. Ta dan yang lain segera menjatuhkan guci itu dan ternyata mayat Prawet ada di dalamnya. Ternyata selama ini Ayata belum dikremasi. Tae dapat melihat hantu-hantu yang berada di sana. Dia panik dan ketakutan. Teman-temannya segera membawanya pergi dari sana, namun Tae tak mau keluar karena ada hantu lain di luar ruangan. Saat semuanya masuk kecuali Kim, pintunya tertutup. Kim jadi terpisah dari yang lain. Untungnya Ta mengajak yang lain masuk dari pintu berbeda. Ta bilang ini ruang sembayang, jadi mereka pasti aman di sini. Di gubuk, Pano bertanya ke para remaja di foto, siapa dalam pencetus niat untuk memvideokan perselingkuhannya. Di ruang sembayang, Tae berdoa dan bilang ia tak ingin mati. Teman-temannya meminta Tae tenang. Namun Ko yang pusing menyuruhnya diam karena menurutnya menangis saat ini tak ada gunanya. Tae yang marah menyuruhnya diam. Dia juga ingin lihat siapa duluan di antara mereka yang mati. Hal itu membuat mereka ribut. Tae juga menyalahkan teman-temannya. Jika saja ia tak bergabung dengan mereka, maka ia tak akan terlibat dalam masalah ini sampai mengorbankan kepala pelatih itu. Po menamparnya karena Tae membangkit masa lalu itu. Padahal mereka sudah berjanji tak membahas si pelatih tersebut. Po bilang semua saat ini sama takutnya dengan Tae. Tapi Tae tak boleh menyalahkan yang lain atas semua ini. Ia menyarankan mereka semua berdoa agar terlindungi. Di sisi lain, Pano menyantet menggunakan tokek. Tae yang dirasuki mulai tertawa dan bilang tidak ada gunanya mereka berdoa. Patung-patung di sana hancur. Ko yang ketakutan menyuruh Po menembak Tae yang kerasukan. Po mengarahkan pistol Prawet ke arah Tae. Namun Kim dan Ta melarangnya menembak. Ko mengambil pistol itu dan ingin menembak. Pano memasukkan pisau ke mulut orang yang menjadi media Ko, dan hal itu membuat Ko tak bisa bersuara. Tae sendiri pingsan. Kim pun berhasil menyadarkan Tae. Ko mulai menggelupur dan membuka bajunya. Ko pun tewas dengan dipenuhi tokek. Mereka berempat tidak tahu harus melakukan apa saat ini untuk terbebas dari masalah tersebut. Namun Po merasa Nyonya Pano ada di sekitar sini dan sedang menyantet mereka. Dari itu, Po ingin mereka memburu Nyonya Pano. Namun Tae tidak mau. Dia sudah sangat ketakutan. Po pun meminta Kim menemani Tae, sedangkan dia mengajak Ta untuk mencari Pano. Kim meminta mereka untuk berhati-hati. Saat Kim kembali, Tae bilang ia melihat hantu-hantu itu ada di sekitaran mereka. Po dan Ta memasuki hutan. Kim sendiri mencari Tae yang sudah berlari duluan. Mendengar teriakan Kim, Ta segera berlari ke arah suara dan meninggalkan Po. Saat itu Po mendengar suara Pano dan mencarinya. Terlihat Pano datang mendekatinya.
Ta yang mencari menemukan Kim di dekat sungai. Ia segera menggotong Kim untuk keluar. Ta mencabut besi yang menancap di kaki Kim. Setelah itu Ta mengajaknya berjalan. Karena lelah, mereka beristirahat di hutan itu. Kim menyuruh Ta mencari Po dan biarkan ia beristirahat sendirian di sana. Ta pun pergi mencari Po. Saat itu, Kim melihat Tae yang ketakutan karena dikejar para hantu. Kim mendekatinya untuk menenangkannya. Namun pandangan Tae semakin tak jelas dan melihat hantu di dekat Kim. Tae segera menjauh dari Kim. Namun saat Kim mendekat, Tae malah melihat sosok Kim seperti hantu. Karena sudah tak tahan lagi, Tae mencopot kedua bola matanya guys. Karena tak bisa melihat, Tae mencelupkan wajahnya di air panas. Po datang dan melihat Tae yang sudah tewas. Ia segera membawa Kim untuk duduk. Saat Po menenangkan, Pano tanya apa Po tak mencintainya lagi. Po segera menodongkan pistolnya ke arah Kim. Kim bingung kenapa Po mengarahkan pistol. Namun penampakan Pano memaksa Po menembak. Po menyuruh Ta minggir karena dia ingin membunuh Pano. Ta yang berpikir Po sudah gila, segera membawa Kim pergi. Suara Pano kembali menghantui Po. Ia pun berlari dari sana. Namun saat itu, Po melihat sebuah gubuk yang rusak. Po mendekati dan mengintip ke dalam. Terlihat Pano sedang melakukan mantra di sana. Po lanjut berlari. Terlihat benda-benda berjatuhan seakan ingin membunuhnya. Pano tiba-tiba hadir dalam pandangan Po dan ingin mencabut giginya dengan tang. Pano memaksanya mengakui sesuatu. Pano pun mengingatkan kalau mereka pernah menjadi sepasang kekasih. Ia hanya butuh sebuah pengakuan. Pano pun mencabut gigi Po kembali. Kita kembali ke masa lalu, di mana saat Pano menjadi guru, Po sempat mendatangi Pawn sebelumnya untuk membuat pelet cinta kepada Pano. Hal itu membuat Pano jatuh cinta kepada Po dan berhubungan. Tak hanya Po, Olan juga ke dukun Pawn untuk mempelet Pano. Dan perselingkuhan mereka dilihat Po duluan, yang langsung menyampaikan kepada Ta, dan Ta segera melihat ibu tirinya yang berselingkuh. Po kembali ke dukun dan meminta agar Pano disiksa secara brutal. Pano pun tersiksa oleh santet. Karena tak tahan, Pano cerita ke Nek Sule dan meminta bantuannya. Nek Sule bilang untuk menghancurkan kutukan di dalam tubuh, Pano harus memakan daging si pesantet. Namun efeknya Pano bisa menjadi gila. Pano pun membunuh dukun Pawn dan memakan dagingnya. Kembali ke sekarang, setelah mencabut gigi Po, Pano memintanya mengingat itu semua. Saat itu bulan berada tepat di atas mereka. Dan itu sudah saatnya Pano bertindak. Po mengambil pistolnya dan ingin menembak. Namun peluru di pistol itu sudah tidak ada. Pano mendekat sambil membacakan mantra. Po memohon untuk tidak disakiti. Ia pun akan mengakui semuanya. Dialah orang yang mengajak Ta dan yang lain untuk merekam perselingkuhan Pano dengan Olan. Ia juga yang mempelet dan menyantet Pano. Ia memohon sambil menutup mata. Tanpa ia sadari, yang ada di sana adalah Kim dan Ta. Mereka mendengar semua pengakuan Po dan hal itu membuat Kim menangis. Po membuka mata dan malu atas pengakuannya. Kim merasa jijik dengan pacarnya itu. Bahkan saat Po ingin memohon maaf kepadanya, Kim tak mau mendekat. Dia tak menyangka Po dalang di balik ini semua. Po memohon kepada Ta, namun Ta nggak bisa berkata-kata lagi. Kim segera mengajak Ta pergi dari sana. Mereka pun meninggalkan Po sendirian. Saat itu Pano kembali hadir mengarahkan pistol ke arah Po. Ia menyuruh Po memegang pistol itu untuk membunuh dirinya sendiri. Tapi ternyata pelurunya sudah habis. Pano sengaja mempermainkan Po karena dia tak mau Po mati semudah itu. Pano pun lanjut melakukan ritual saat bulan purnama tersebut. Ia telah mengikat Po di gubuk itu. Po meminta tolong, namun Pano tak menanggapinya sedikit pun dan malah memutar musik. Ia mengambil obat paralitik untuk melemaskan otot dan mendekati Po. Ia lalu menyuntikkannya di leher Po. Terlihat Po mulai lemas dan tak berdaya. Ia ingin membersihkan diri Po sebelum membunuhnya. Pano pun mengambil air mendidih yang direbusnya dan mendekati Po. Setelah menuangkan air panas, Pano lanjut menyalakan obor las. Ia kembali membacakan mantra. Setelah membakar kaki Po, Panor mengambil kain basah dan mengelap kakinya sampai kulitnya terkelupas. Po benar-benar disiksanya. Pano mencium kening Po dan lanjut menyalakan obor lasnya. Di sisi lain, Ta menggendong Kim dan mendudukannya di bawah pohon.
Kim meminta Ta pergi karena dirinya sudah tak tahan. Namun Ta nggak ingin meninggalkannya. Di kantor polisi, Om Nyandut melapor kalau gadis itu menghilang. Saat itu ia menghubungi nomor Nut kembali. Dan suara HP-nya didengar Ta serta Kim yang melihat tas Nut tergantung di barang-barang persembahan dekat hutan. Kim pun mengangkat teleponnya. Kembali ke Pano, ia telah membuat Po menjadi daging bakar. Itu pun Pano tak ingin dia mati begitu saja. Ia ingin mengantar Po ke Dewa Bermata Tiga. Pano melakukan tindakan CPR untuk menyadarkan Po kembali. Sementara itu di luar gubuk, petugas polisi telah mengepung atas panggilan Kim. Pano berhasil membuat Po kembali bernafas. Sekarang Pano bersiap menyalakan bor listrik untuk mengantarkan Po ke Dewa. Pagi harinya, Kim diselamatkan para petugas polisi. Ia segera dibawa ke ambulans bersama Ta yang mengangkatnya. Kim pun berhasil diselamatkan. Ia pun mengingat kenangan mereka sewaktu SMA dulu. Mereka begitu ceria, namun kini para sahabatnya sudah tiada. Setelah Kim pulih, ayah dan ibunya menjenguk. Setelah memberikan makanan, orang tuanya pergi dari ruangan rumah sakit itu. Saat itu Ta datang dan masuk ke ruangan Kim. Kim berterima kasih atas segalanya kepada Ta. Ia ingin memperbaiki hubungan mereka. Ta mengangguk. Namun saat itu ada berita tentang para remaja yang terbunuh, di mana guru yang terlibat aliran sesat membawa para korban di sebuah hutan. Mayat suaminya ditemukan dalam guci acar mangga. Ta sendiri telah dibakar hidup-hidup oleh Pano. Saat itu Ta pun mengakui kalau dia sudah tidak ada lagi. Kim kaget melihat TV dan mendengar Ta. Jadi guys, alasan pembersih makam melihat mereka karena dia bingung melihat mereka bicara ke arah yang tidak ada orang. Pendayung perahu juga melihat hal yang sama. Bahkan di kampus, Roh Ta juga mendampingi Kim. Jadi pada saat Pano memakan tubuh Paon si dukun, yang merekam video adalah Prawet. Prawet lalu dipukul sebelum diikat di gubuk. Ta ternyata ingin agar Kim melihat semua yang Tak alami. Ia sengaja membuat Kim melihat rekaman itu. Kim juga melihat penyiksaan ayah dan nenek Ta. Ta sendiri dibakar hidup-hidup oleh Pano. Itulah rasa sakit Ta yang ingin ditunjukkannya kepada Kim. Po juga bukan orang baik. Dialah dalang dari semua ini. Saat itu, orang tua Kim yang ingin pulang akan masuk ke mobil. Kim pun sekarat sambil memegang boneka santet dari dukun. Ta memeluknya sambil menyuruhnya ingat kalau Kim selalu ingin dekat dengannya. Kim pun teringat masa lalunya, di mana teman sekelasnya Keo suka pada Ta yang seorang atlet. Kim bilang ia bisa mencuri Ta dari Keo. Kim yang kedukun diberi boneka santet oleh Paon untuk mempelet Ta agar mencintai Kim selalu. Namun Paon bilang sekali mencoba, Ta akan melekat sampai kematian Kim. Kim pun menerimanya. Kim pun akhirnya tewas guys. Dan cerita belum berakhir di sini. Karena setelah ini, kita akan lanjut ke Art of the Devil Tree yang akan memecahkan beberapa misteri yang belum terungkap tentang Pano di film ini. Jadi ditunggu kelanjutannya dan jangan lupa subscribe channel ini ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.รู้สึกหรือยัง